Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Selasa 12 Maret 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Pagi yang cerah, udara yang segar, hari ini kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Yesaya 60 ayat 15-22. Yesaya 60 ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan minum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juru Selamatmu dan Penebusmu, yang Maha Kudus Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Amin. Firman Tuhan. Tema hari ini adalah hidup yang diperbarui oleh kasih Allah. Yesaya 60 secara jelas memberitakan perubahan hidup yang akan diterima bangsa Israel ketika berada dalam pembuangan di Babel. Mereka mengalami penderitaan dan kesulitan yang amat pelik. Hal tersebut terlihat pada pasal-pasal sebelumnya yang mana mereka tidak hidup dalam kedamaian. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini, Allah Sang Kasih menyampaikan berita pemulihan melalui Yesaya. Suatu pemulihan yang kelak memperbarui kehidupan umatnya. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak dilalui seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Ayat 15. Kondisi yang berat itu akan digantikan dengan kebanggaan abadi. Apa itu kebanggaan abadi? Kebanggaan yang lahiriah. Selanjutnya ayat yang ke-16 bis mengatakan bahwa seperti seorang ibu memelihara anaknya, layaknya seorang ibu yang memberi susu kepada anaknya, demikian Tuhan memberi dan memelihara umatnya. Pada ayat yang 17. Tembaga, besi, kayu, dan batu bara adalah media yang pertukangan yang amat akrab bagi orang-orang Israel. Artinya mereka selalu berjumpa dengan benda-benda pertukangan ini, sehingga menjadi simbol penindasan bagi mereka. Namun Allah akan mengganti semua benda tersebut dengan benda berharga, yakni emas dan perak sebagai simbol keberhasilan. Bukan hanya emas dan perak, tetapi Allah juga menghadirkan damai sejahtera dan keadilan, bahkan tanpa kekerasan. Ayat yang ke-18. Kehadiran Allah dalam kasih-Nya membawa terang yang abadi. Untuk itulah terangnya membuat setiap kita mampu melihat jalan terbaik dalam hidup dan keluar dari pelik-peliknya kesulitan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.